Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa ma ba'd. Para pemirsa sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena pada sore hari ini kembali kita bersua dalam dunia maya. Dan kali ini insyaallah kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, cukup masyhur di dunia ini dan mudah-mudahan nanti masyhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu seorang dai ya, yang sudah banyak berkiprah di dunia dakwah dan sudah lama mungkin sudah banyak mungkin juga yang diislamkan melalui tangan beliau. Sama-sama kita perkenalkan beliau Ustaz Fadlan Garamatan. Ahlan wa sahlan Ustaz, assalamualaikum. Ahlan bi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, melihat kiprah antum selama ini Ustaz ya, luar biasa, terutama khususnya di negeri Papua. Kalau saya pribadi melihat Papua yang dalam benak saya terutama secara awam, negeri yang mungkin kita lihat konfliknya luar biasa, tetapi antum mampu mendakwakan Islam di sana. Yang pertama tentunya yang ingin kami tanyakan adalah kira-kira motif terbesar apa yang antum sehingga membuat antum semangat berdakwah di Papua itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di mana saja berada, yang pertama itu karena rasa malu kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana Nabi walau hidup dalam keadaan sebagai anak yatim, tapi dia mampu di wilayah yang penuh dengan kejahilian, dengan ketekunan, kesabaran, kepercayaan diri, dan dengan niat yang kuat, apalagi ditambah dengan turunnya firman Allah dan meyakinkan dia untuk terus melakukan yang terbaik. Dan beliau pun mengalami hukuman pengusiran yang begitu berat, eksekusi, dibully, ancaman pembunuhan, bahkan sudah dipersiapkan cara untuk membunuh beliau. Tapi alhamdulillah beliau dengan tenang, dengan happy, dan merubah suasana yang tadi tidak suka jadi suka, yang benci jadi senang, lawan jadi kawan. Karena dengan ketekunan dan kesabaran beliau melakukan hal. Sehingga saya melihat dari topografi wilayah yang ada di Saudi itu padang pasir, panas, gersang. Sementara di Irian itu tumbuhannya rindang, airnya melimpah, makanannya tersedia oleh alam, baik itu rusa atau burung-burung yang lain. Dengan mudah kita ketemu. Kenapa kita harus tidak melakukan yang terbaik buat dakwah agama ini? Dan dengan satu inspirasi berikutnya, saya ingin membuat Nabi Muhammad itu gembira dan bahagia, sehingga modal uswatun hasanah dari Nabi itu menjadi motivasi. Bahkan saya selalu mengatakan saya menjadi PNS, pegawai Nabi SAW. Ketika menjadi pegawai Nabi SAW maka bangga menjalani perjalanan dakwah ini dengan tenang untuk membuat semua manusia mendapatkan anitum harithum alaikum bil mu'minina raufur. Karena tidak ada keselamatan yang paling hakiki, tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki kecuali keselamatan dan kebahagiaan bersama Allah Rabbul Alamin. Sehingga dengan apa yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, Allah Maha tahu kekurangan itu. Dengan problematika yang kita miliki, Allah mengerti permasalahan itu. Tapi kita lakukan, jalani, terjun, dan Allah akan memberi yang terbaik. Kasih jalan-jalan. Sehingga
yang tertutup jadi terbuka, yang salah jadi benar, Yang sempit di lapang. yang sempit jadi lapang. Bahkan proses perjalanannya di dalam lika itu menemui keindahan yang super dan sangat luar biasa bagi pribadi yang menyelam ke dalam telaga dakwah, karena menemukan dakwah itu menjadi sebuah pekerjaan yang bergengsi, Masya Allah. sehingga merendam diri dalam telaga itu tuh berlama-lama, walau dibenci, dimaki, difitnah, dilempar, dipenjara, diusir, bahkan diancam. Dibunuh. Tapi bagi saya itu adalah vitamin atau kapsul-kapsul agar dakwah tidak boleh berhenti, Malah semakin menguatkan. malah menguatkan. Masya Allah. Sehingga saya harus punya konsep bagaimana bertemu dengan saudara-saudara kita, bagaimana bertemu dengan mereka untuk menyampaikan perilaku yang diajarkan Nabi kepada mereka. Sehingga ya metode yang berkaitan dengan perilaku itu kita bekerja dengan cara bahwa Islam menuntun kita untuk memberitahu kepada orang dengan tenang, sabar, mencerahkan, mencerdaskan, dan pada akhirnya mereka paham. Walau awal mereka tidak suka, awal mereka benci, tapi lambat laun mereka menemukan bahwa itulah yang mereka mau. Yang mereka benci itu mereka Yang sebenarnya mereka sukai, yang tadi mereka tidak tahu jadi tahu, tahu. sehingga berlapang-lapang untuk Menerima. menerima dengan hati terbuka, bahkan secara masyarakat banyak atau perorangan berlapang-lapang itu membuat mereka menjadi memahami bahwa Islam ini menjadi satu bentuk dan satu-satunya bentuk jalan yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi setiap manusia, tidak saja di bumi, juga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lebih kurang sudah berapa Ustaz, warga Papua yang diislamkan selama ini? Ya, kita bahas bagaimana orang bisa sholat, bagaimana orang bisa berpuasa, bagaimana orang bisa berakhlak. Jumlahnya itu Allah yang menentukan, dan sedikit atau banyak atau sedikit bagi saya itu Tidak penting. tidak penting. Bagaimana ketaatan mereka itu yang penting, karena lebih sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Tetapi kita harus berpacu untuk membuat banyak itu semakin Semakin berkualitas, banyak dari kualitas. sehingga akan tendang kepada yang kecil untuk mencapai kualitas itu. Nah, ini yang perlu dipacu oleh kita, sehingga mereka menerima Islam itu tidak karena ada sesuatu, tapi karena Kesadaran penuh. membuat hati ini tertuju kepada langit, Pada Allah. dan langit terang benderang untuk mereka. Masya Allah. Nah, yang menarik Ustaz, Papua ini kan, ini kita berbicara secara awam saja. Yang kita tahu itu kan Papua itu kan secara budaya Ustaz, dulu nih mungkin kita lihat kan masih banyak di antara mereka itu yang belum menggunakan pakaian secara sempurna. Nah, itu bagaimana mendakwakan kepada orang-orang yang seperti itu Ustaz, sampai kemudian mereka bisa berpakaian. Kan itu antum mengajarkan, bahkan dikenal dengan Ustaz Sabun Ustaz ya. Nah, itu gimana awalnya Ustaz? Jadi begini, siapa yang mau bawa pakaian untuk mereka yang menjauh di kampung, Aksesnya susah, akses susah, ongkosnya mahal itu. tidak ada ongkos, Tidak ada kos. Sampai akses ke sana gimana Ustaz? jalan kaki. Masya Allah. Oh bukan, maksud saya banyak orang itu tidak sampai ke sana karena jauh, nggak ada akses, dananya besar gitu maksud saya. Ustaz. Tapi Ustaz ternyata nggak pakai ongkos Ustaz ya? Itu nggak perlu Jalan kaki Ustaz ya? ongkos, kendaraan terbaik itu pakai kaki. Masya Allah. Masya Allah. Pakai kaki untuk bisa menceritakan anitum harisum kepada mereka. Walaupun ketika kita sudah datang dan mereka dalam kondisi seperti itu, kita terima itu sebagai motivasi diri bahwa inilah saatnya kita membuat bangkit tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menyentuh hati mereka. Masya Allah. Jadi teladan dulu ya Ustaz. Jadi ya perilaku itu penting, Hmm. attitude itu penting bagi mereka. Nanti mereka akan melihat, oh ternyata baik. Kalau gitu kita ikut, dan ikutnya tidak seorang dua orang, tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memenuhi, turun karena memenuhi idza za'a nasrullahi wal fath. Karena sebuah video aku aja. Jadi karena itu
Tugas kita bagaimana? Tugas kita hanya menyampaikan pesan dakwah dengan metode-metode yang berbeda-beda. Ada yang pakai sabun, sampo, sikat gigi, ada yang karena akhlak, ada yang karena cerita, ada yang karena melihat contoh kita di tengah-tengah mereka itu, sehingga mereka mengatakan bahwa ini cocok sesuai dengan apa yang kita miliki, tinggal kita menyatakan sikap langsung dari perbaiki. Sehingga apa yang mau terjadi pada kelompok masyarakat itu jangan dipersoalkan, tetapi doakan mereka, bimbing mereka, ajari mereka, didik mereka, dan hantar mereka ke depan gerbang daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada resistensi dari warga sana, di mana mereka mungkin punya agama sebelumnya, tiba-tiba antum datang membawa Islam? Ya, tantangan selalu ada. Karena mereka tidak mengerti, mereka belum tahu. Tapi setelah mereka tahu tindakan kita, action kita di dalam, attitude kita di mereka, cara pandang kita mereka adalah kita adalah mereka di dalam kehidupan ini, maka mereka justru berguguran, dan kuasa Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah dari atas bimbingan, atas dialog, atas praktisi Islam yang kita lakukan untuk mereka, sehingga yang menerima dengan tangan Justru malah balik ikut menerima dengan tangan terbuka, senang hati. Justru kita yang malu. Malunya karena kita tidak bawa apa-apa. Kita cuma bawa nama Allah sama nama Rasulullah Muhammad SAW, masuk ke kampung yang orang tidak pernah ada pelita, tidak pernah ada lampu, listrik, apalagi internet. Walau internet tidak ada. Dulu nggak mengenal internet. Radio kampungku tidak bisa bunyi di sana. Oh iya. Karena tidak ada listrik. Selain tidak ada listrik, tidak ada jaringan Jaringan yang bisa sampai ke sana. Tapi begitu dengan dakwah kita lambat laun, alhamdulillah, ada yang 8 jam syahadat, ada yang 5 hari syahadat, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang begitu ketemu bicara langsung syahadat. Dan ada juga yang ketika kita praktek di tengah kehidupan mereka tentang agama ini dalam konsep tahara, dia harus orang menerima. Dan itu super luar biasa. Yang kebahagiaan paling terbaik juga adalah ketika mereka menerima lalu mereka bersahadat, tetapi sahadat itu mereka tidak punya apa, tidak punya celana, tidak punya baju. Dalam kondisi seperti itu, yang kita menangis adalah mereka menyebut nama Allah, nama Rasulullah, tetapi seakan-akan mereka tidak punya saudara yang memberi mereka busana dalam hidupnya. Bisa menutup aurat. Alhamdulillah, dengan hadirnya kita, maka jawaban itu kita tutup rotnya. Kemudian dalam perjalanan dakwah itu kira-kira ada nggak kisah-kisah, bukan kisah menarik, itu banyak sekali ya. Cuma saya ingin mengambil kisah-kisah yang sifatnya seperti kalau maksud. Itu satu kisah yang setelah saya dipanah. Pernah dipanah? Dipanah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Oh. Harusnya sudah meninggal kan? Iya. Tetapi tidak meninggal. Panah beracun ya? Oh jelas beracun. Oh jelas beracun. Jelas beracun. Tetapi ini kembali kepada Allah. Bahkan di saat itu pun seluruh teman yang mendampingi saya suruh pulang. Karena saya sudah berkomitmen, nanti kita sudah sampai di kampung, lalu saya kena panah duluan, yang saya terbunuh duluan, kalian tidak usah bicara, kalian pulang. Nggak usah bila saya. Sempat ada di antara mereka yang mengatakan, kita lawan. Tapi saya mengatakan bahwa kita tidak boleh membangun kebencian dengan siapapun. Dan siapapun, apakah itu masyarakat, apakah itu orang yang punya kuasa, kebencian bukan menjadi tujuan kita, tapi marilah kita bangun rasa cinta, rasa kasih sebagai bagian untuk kita merubah yang menurut kita tidak benar, menurut agama tidak benar, kita yang menghantarkan mereka ke pintu gerbang syahadat itu. Sehingga kita heran sih dengan keadaan, gak ada beban. Lalu bagaimana saya bisa selamat dari
Anak itu satu. Ya. Maksudnya ada Setelah- khusus kan? Setelah kena pertama, teman-teman mulai berteriak, Ustaz itu di mana? Saya bilang, diam. Dan silakan kalian pulang. Biarlah saya akan mati di tempat ini menjadi saksi atas dakwah ini. Ada yang tidak mau pulang, dia bersembunyi untuk bisa mengambil gambar. Itu kejadian tahun 89. Masya Allah. Lalu tua adat atau tokoh, salah satu tokoh angkat panah yang kedua kena di. Ketika kena di sikut sebelah kiri dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh itu tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan kepada Allah bahwa Fadlan tidak ada apa-apa. Yang hebat adalah kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. Fadlan hanya mengikuti kekasihmu. Maka itu, ya Allah, izinkan saya baca Al-Fatihah. Jika umur saya sampai 30 menit dari Al-Fatihah saya, agar saya bisa menyebut namamu dan nama kekasihmu di tengah-tengah mereka. Setelah itu cabutan nyawaku. Subhanallah. Tiba-tiba tubuh kayak ada energi baru, padahal ada panah. Panah masih nempel? Masih. Lalu saya cabut. Ketika saya cabut, saya mulai lihat di sini sudah biru. Sudah biru. Lalu saya teringat Nabi berpesan ada 3 pengobatan. Minum madu, hijama, dan al-kai. Maka saya ambil ransel, ada korek gas, ada pisau. Saya bakar itu pisau lalu saya tempel. Masya Allah. Kalau manusia normal saat itu Pingsan. mungkin bisa. Bisa. Tapi karena ini semangat berdakwah, besi panas itu tidak ada apa-apanya ketika menembak. Bisa harus tahu. Itu semua orang meyakini besi itu panas ditempel Dan api. itu saya celup ke dalam, oh, ya sakit, tetapi Iya. ini keadaan dakwah. Nggak boleh mengeluh, tapi justru bersyukur karena Nabi sudah menitipkan kaidah-kaidah pengobatan. Maka di saat itulah saya menikmati kaidah pengobatan dari Nabi, dan saya bilang terima kasih ya Nabi, engkau sudah membuat pengobatan ini untuk saya lanjut dakwah ini. Masya Allah. Setelah saya tusuk, baru pelan-pelan darah hitam Merah lagi. mulai hilang. Karena itu saya menguatkan hati, bakar lagi itu pisau, Yang lain, untuk yang lain. saya cabut panah itu, baru saya celup lagi. Masya Allah. Setelah keluar, saya mulai berdiri dengan tenang dalam keadaan pincang. Saya datang menghadap tua adat. Saya datang dan warga sudah tidak ada. Saya salaman beliau dan saya bilang, Bapak, saya minta maaf kalau saya ke kampung mengganggu keadaan Kampung. Bapak dan tua-tua serta masyarakat yang ada di kampung. Maka saya minta maaf, sekarang saya mau kembali ke kota. Nanti kalau saya mati di jalan, Bapak kalau lihat saya, tolong sampaikan orang di kota bahwa ini adalah Ustaz Fatih. Lalu saya salaman, saya balik arah 2 meter. Dia justru jatuh tersungkur menangis. Karena saya dengar dia menangis, saya balik arah lagi. Balik lagi. Peluk dia, dan saya bilang, kenapa Bapak menangis? Ada apa? Anak tidak salah, yang salah adalah Bapak. Masya Allah. Tapi Bapak ini sudah terjadi. Masya Allah. Akhirnya beliau mengatakan, sekarang karena saya yang panah anak, maka saya yang bawa anak ke kota. Masya Allah. Dan subhanallah, dalam perjalanan itu, beliau tidak ada satu rasa kebencian atau satu permusuhan. Bahkan di sedikit kalau saya rasa sakit, beliau bergerak begitu cepat mencari daun untuk mengobati. Subhanallah, 2 hari kemudian kami sampai ke kota. Sampai ke kota, masuk rumah sakit, saya rasa tidak begitu bagus, maka saya minta pindah ke Makassar. Subhanallah, kita ada uang, beli tiket untuk 3 orang, saya, asisten, sama salah satu pendamping. Setelah tiket sudah beli, saya bilang sama beliau bahwa, Bapak, kami besok mau berangkat. Bapak kapan pulang ke kampung? Beliau marah. Saya tidak pulang.
Sampai anak sendiri. Karena saya yang panah anak, Karena saya harus dampingi. Iya, tapi Bapak, besok kami mau ke Makassar, saya harus ikut. Masya Allah. Ketika dia bilang, saya harus ikut, lalu saya tanya kepada bagian bendahara kami, apakah kita masih ada uang? Seluruh teman-teman waktu itu, subhanallah, jangankan 100 rupiah, 50 rupiah pun tidak ada satu orang. Saking susahnya. Subhanallah. 3 menit kemudian, saya sampai hari ini tidak tahu apakah itu malaikat, apakah itu hamba Allah wala. Tiba-tiba 3 menit itu orang mengantar 1.500.000 untuk kebutuhan beli tiket. Ke Makassar. Langsung kami semua sujud. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. In tansuru la yansurkum wa yusallit aqdamakum. Dengan bahagia beli tiket dan membawa beliau ke Makassar. Selama di Makassar, beliau ada di samping saya. Bukan orang tua, bukan keluarga, tapi begitu rasa cinta, rasa kasih dengan atas kesalahan yang dilakukan kepada saya, maka dia menjawabnya dengan cara itu yang dia bisa. Setelah 3 bulan saya sudah rasa sembuh dan saya isi kajian di beberapa tempat di Makassar. Pertama saya bawa dia ikut hadir. Begitu masuk waktu sholat duhur, saya bilang, Bapak nanti tunggu di luar ya. Karena belum miskin, Pak. Nanti kami sholat duhur dulu baru Bapak masuk. Masuk. Apa kata beliau? Saya harus sholat seperti anak. Masya Allah. Tapi saya bilang sama beliau, tidak. Karena Bapak harus mengenal Islam lebih baik dari saya, baru Bapak akan bisa syahadat. Alhamdulillah, selama itu dia tidak lagi melakukan apa-apa, tapi dengan tenang. Sambil mengikuti kajian, tenang, terus kami bawa pulang dia. Ketika kami pulang itu, subhanallah, saudara-saudara muslim di Makassar, ujung pandang, siapkan baju layak pakai, sampo, sabun, odol. Bahkan ada satu pengusaha yang menghadiahkan genset 2 buah. Lalu kami bawa pulang. Ketika bawa pulang sampai ke kampung, beliau bilang sama saya, anak, bantuan banyak barang-barang ini untuk siapa sebenarnya? Saya bilang, Bapak, itu karena saudara-saudara Bugis Makassar merasa bahagia karena Bapak sudah datang di kampung mereka, dan ini barang Bapak boleh bawa pulang ke kampung. Wih, senangnya, bahagianya. Akhirnya dia bilang, saya tidak bawa pulang dulu kan, saya sendiri. Dia pulang sendiri, sampai di kampung, 1 minggu kemudian dia bawa 39 pemuda. Masya Allah. Naik, pikul itu barang-barang semua, bawa turun ke kampung, lalu suruh utusan untuk jemput saya. Subhanallah. Tadi saya disambut dengan panah dan tombak. Tapi sekarang saya disambut dengan tarian adat. Masya Allah. Dan kecintaan tentunya, Ustaz, ya. Dan yang membuat saya menangis lebih keras di saat itu adalah beliau pidato selesai, beliau bilang saatnya anak Ustadz Fal membimbing kita. Begitu saya mengatakan ikuti kata-kata saya, pohon-pohon yang berdiri di wilayah itu tadi berdiri tegak. Begitu saya bilang asyhadu an la ilaha illallah, pohon itu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah, tidak ada satu kamera yang bisa menangkap. Saya bawa 6 wartawan, kameranya tidak bisa merekam. Dan mereka bertanya, ini ada apa? Dan saya jawab, kalau video ini beredar, orang akan masuk agama ini tapi tidak mengerti agama ini. Maka Nabi menyuruh kita haruslah berdakwah. Kalau sudah kita berdakwah,
walaupun sedikit, tapi ada orang menyebut nama Allah dan nama kekasih Muhammad SAW. Maka saya selalu mengatakan, Allah sungguh sangat luar biasa menemani kita dalam segala keadaan. Sesulit apapun, separah apapun, justru karomah itu muncul. Dan karomah yang terbaik adalah itu. Tapi saya ingin mendapat jawaban Ustaz, ketika dipanah jatuh, kemudian Ustaz memutuskan untuk balik meminta maaf. Apa yang latar belakang itu Ustaz? Karena susah sekali Ustaz, kondisi seperti itu membuat kita balik, akhirnya pasti minta maaf. Apa Ustaz saat itu yang dalam benak Ustaz sampai? Pertama adalah seperti itu. boleh jadi mereka menerima informasi yang salah tentang saya. Tentang Ustaz dan tentang yang dibawa Ya, aja. sama teman-teman tadi. Boleh Oh. jadi. Hmm. Sehingga saya selalu positif thinking bahwa sesalah apapun diri saya di tengah-tengah dakwah, saya harus menghampiri mereka untuk menyapa dan meminta maaf kalau saya disakiti. Dan saya berpikir bahwa dengan menyapa mereka dengan kondisi seperti itu, toh kalau saya dibunuh di saat itu, saatlah Allah menentukan. Ya, itu tadi saya pikirkan, kalau balik tiba-tiba malah ditusuk sekalian kan mati. Karena saya yakin tidak mungkin Allah melakukan itu yang kedua. Oh, Masya Allah. Sehingga saya dengan Devi, dengan teman, Dengan yakin gitu, balik. balik itu. Allah Akbar. Nah, ini semacam menjadi pukulan juga nih saat buat dai-dai kita hari ini, terutama yang baru terjun di dunia dakwah. Mungkin sifat isti'jal, kemudian sifat yang mudah memvonis, itu sehari ini kita melihat marak sekali sosial media. Ustaz. Kira-kira apa nasihat buat dai-dai muda ini Ustaz, terkait dakwah Islamnya? Pertama, saya selalu mengajak kepada seluruh para dai bahwa jangan menganggap orang berdakwah itu perlu disanjung. Jangan berpikir orang berdakwah perlu dipuji. Jangan berdakwah dengan niat saya diberi penghargaan, tepuk tangan orang lain. Jangan. Justru seorang dai siap menghadapi cemoohan, ancaman, caci maki, karena kekasih Allah Nabi Muhammad mengalami itu. Nabi orang bilang dia gila, kece saja. Dilempar dengan kotoran, wah dia. Tapi ketika orang itu sakit, Nabi lah yang menjadi orang pertama bersama mereka. Maka marilah jauhkan prasangka buruk tentang peristiwa yang kita alami dalam dakwah. Tapi saya selalu bilang bahwa caci maki, cemoohan, lemparan, pengusiran, dipanah, ditembak, di penjara, mau dibunuh, jadikan itu jadi vitamin dalam dunia dakwah. Karena boleh jadi di saat kita berdakwah, kalau kita dibunuh, maka kulit akan bercerita kepada masyarakat, aku menghadapi tombak itu, panah itu karena agama. Maka ceritakan, kulit akan ceritakan kepada alam semesta, akan ceritakan kepada Nabi, akan ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami lakukan itu karena dengan agama. Jadi nggak usah dibesarkan pertentangan yang ada, persoalan yang ada, tapi bagaimana menjadikan itu menjadi tarbiyah, motivasi hidup. Karena Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengalami itu, apalagi orang seperti Fatih. Lebih layak lagi mendapatkan itu semua. Sangat layak menerima keadaan itu. Kalau Nabi malam itu kita lebih layak lagi. Lebih layak, karena mereka sudah merasakan kesakitan itu. Apalagi kita. Maka mari kita bergerak di seluruh tanah Indonesia. Sekali lagi, jangan benci kepada orang yang belum seakid dengan kami, tapi jadikan mereka lahan terbaik dalam dunia dakwah kita. Karena Allah berfirman dalam surat 16 ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah, ajarilah, bimbinglah, bawalah, hantarlah mereka ke dalam agama Rabbmu dengan cara arif, bijaksana.
penuh hikmah. Dialog pun dengan cara yang santun. Walaupun di antara mereka yang berdialog dengan kita tidak santun, terimalah mereka dengan ketidaksantunannya, tapi tampilkan kesantunan kita kepada mereka di dalam keadaan. Bukan balik menyerang. Bukan, jangan. Mereka menghinamu, sampaikan terima kasih atas hinaanmu, dan tampilkan wajahmu rahmat itu untuk mereka. Tampilkan wajahmu, kata-katamu itu mencerahkan dan mencerdaskan mereka. Tampilkan karaktermu adalah karakter al-Islam yang tinggi, sehingga nanti lambat laun di awal mereka maki dirimu, cemoh kepadamu, tapi suatu saat mereka akan merenung, kenapa ya kita maki dia, tapi ternyata dia tenang dan senyum melihat kita dengan cacian itu. Mungkinkah kita yang salah dalam berkomunikasi dengan mereka? Nah, kemudian berikut terkait kepada mu'alafnya nih, Ustaz. Bagaimana nasihat kepada para mu'alaf? Karena banyak kan para mu'alaf ini kemudian ya seperti yang Ustaz khawatirkan, masuk Islam bukan karena mengerti tentang agamanya. Yang kedua, setelah masuk Islam kemudian Allah uji, Ustaz, dengan permasalahan duniawi sehingga mereka malah jauh dari Allah. Apa nasihat dari Ustaz? Kepada saudara-saudaraku yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau sudah ikrar yang benar. Ikrar pertama adalah membaca diri dengan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin saja ayah kita hari ini tidak setuju, ibu kita tidak setuju, caci maki mereka kepada kita, karena mereka belum tahu. Boleh jadi dalam diri mereka itu karena mereka sudah terbiasa dengan agamanya. Begitu antum tinggalkan mereka dan memilih hijrah ke dalam Islam, jangan pernah engkau benci mereka, jangan pernah engkau tidak suka dengan mereka, jangan pernah engkau menjauhkan mereka, tapi tampilkan wajahmu kepada mereka. Dan engkau sebagai orang yang ada dalam Islam itu, mulailah ikrar menata diri dari waktu ke waktu. Ingat, banyak mualaf yang menghadapi tantangan, tapi mereka sungguh kuat dan bahagia. Oleh karena mereka tidak peduli, tidak membutuhkan ancaman itu, fitnahan itu, cemohan itu. Yang mereka perlu adalah ucapan Allah kepada mereka di kelak nanti adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka di antara mualaf akan mengatakan, saya ingin mempergankan kalimat itu kepada ayah dan ibuku. Maka aku mendekati mereka untuk menyampaikan, walau mereka melempar diriku, mereka mengusirku, mereka menghinaku, mereka tidak mengakui aku menjadi anak kandungnya, tidak apa-apa. Menghapus dari kakak, tidak dapat lagi warisan, tidak apa-apa. Tampilkan wajahmu, engkau sudah menggenggamkan bulan, matahari dan bintang untuk berjalan di bumi ini. Karena nanti ketika engkau dengan tulus berjalan itu, maka jangankan bulan, bintang dan matahari, langit pun terbuka melihat engkau kemana dan dijaga oleh Allah. Nah, untuk mereka yang sekarang sedang tertimpa masalah ekonomi, itu kadang-kadang justru membuat mereka berbalik kepada kekufuran. Bagaimana nasihat? Pada saudara-saudaraku yang sudah hijrah ke dalam Islam, yang dihadapi adalah ujian. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Orang beriman itu jangan mengira mereka sudah diuji oleh Allah, padahal mereka belum. Dan tujuan Allah menghadirkan ujian itu untuk mencari tahu benar-benarkah kita beriman atau berpura-pura. Subhanallah. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasya. Merugilah orang yang memahami. Tampil terus, jauhkan cemoan dari orang yang tidak suka, menjadi vitamin dan menjadi motivasi untuk kita terus bangkit. Walaupun dia adalah saudara kita, dia adalah orang tua kita, dia adalah kakak kita, tapi tampilkan aroma al-Islam ini dengan baik kepada mereka. Hari ini memang mereka tidak suka, mereka benci, tapi suatu saat mereka akan memanggilmu, memelukmu, bersamamu, dan mereka akan mengatakan maafkan kami.
Subhanallah. Ada yang lain? Silahkan. Ustaz, dari Ngaji Cerdas, saya mau tanya Ustaz. Ustaz punya pengalaman dakwah seperti di kapal atau di pesawat gitu. Karena kan Ustaz kalau kita lihat kegiatannya kemana-mana ini kan, bisa luar pulau, luar negara dan sebagainya. Barangkali ada kisah Ustaz berdakwah di pesawat atau di kapal gitu Ustaz, buat bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya selalu bilang kepada semua kawan-kawan dai, dakwah itu tidak memerlukan tempat yang Khusus. Dimanapun bisa berdakwah. dimanapun kecuali toilet ya. Iya. Belum bisa ya. Artinya di kereta, Pesawat, di angkot. pesawat, di bis, di kapal, ya lanjutin dakwah. Bahkan berenang pun berdakwah. Oh ya? Iya. Pernah Ustaz? Oh, kita lakukan itu. Sambil berenang berdakwah tuh. Pertama kan orang berpikir memperkenalkan nama kepada teman yang tidak seakidah, itu dakwah kita. Ya. Nama saya Muhammad. Masya Allah. Walaupun nama kita Muhammad, tapi setelah tidak sadar kita memperkenalkan nama Nabi Muhammad kepada mereka. Oh, dia tidak suka itu urusan dia. Urusan dia. Tapi kita sudah menyampaikan yang terbaik. Ya, saya ingat saya bawa dai sudah di tengah laut, tiba-tiba ombak 7 meter. Masya Allah. Ombak sudah 7 meter, saya mengambil alih kursi kapten Kapten. dan saya bilang, kapten luruskan arah ke arah gelombang yang lebih tinggi. Nah, sementara dai di bawah itu mulai ketakutan karena miring ke kiri, miring ke kanan, dan saya mulai mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah ombak angin yang ombak yang 7 meter sedang melihat kita. Apakah kita bersama Allah atau tidak? Masya Allah. Apa kita bersama Nabi Muhammad atau tidak? Wahai saudara-saudaraku, Nabi Yunus alaihissalam tidak di atas perahu kapal seperti kita, Dalam perut. justru dalam perut ikan. Dan hari ini kita lihat Nabi Nuh berada di atas kapal, melewati gelombang yang tinggi bersama ribuan umat dan hewan binatang. Hari ini kita berada di lautan itu melihat kisah Nabi Nuh pada saat itu. Masya Allah. Akankah kalian menjadi orang tetap beriman atau minta pulang? Tapi alhamdulillah dengan energi semangat itu, yang teman yang tadi sampai sudah lemas, sampai mual, sampai habis perutnya, Muntah-muntah. muntah-muntah di situ. Setelah itu dengan gagah berani berdiri, walaupun pukulan ombak datang tetap berdiri dengan tegak mengatakan, Allah, kami ada di sini karena Engkau. Subhanallah. Sehingga mereka memelihara dirinya begitu. Begitu juga kita di atas kereta api, ketemu dengan teman yang tidak seakidah, kita cerita dengan baik kepada mereka dan selalu mendoakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti dia tanya bahwa kenapa kamu bilang itu kepada saya? Saya merasa bersalah kalau suatu saat saya ditanya oleh Allah sang pencipta, saya duduk dengan kamu, saya tidak menyampaikan satu kalimat kebaikan. Karena kebaikan saya mendoakan kamu dapat hidayah. Masya Allah. Luar biasa. Dan kadang-kadang di kalimat seperti itu mereka mulai melakukan dialog, tidak saja saat di situ, minta telepon, Nomor telepon di bawah. lalu nanti Telepon. selamat malam, selamat siang, bang, pertanyaan saya mohon dijawab. Jawab dengan baik kepada mereka. Masya Allah. Lambat laun, memang biasa kadang-kadang lewat telepon itu biasa sampai 6 bulan baru mereka akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang langsung dengan cara-cara dakwah seperti itu dia sadar. Ada yang karena kita perjalanannya di atas pesawat, sahadatnya ditunda, nanti sampai di darat baru sadar. Dan macam-macam keadaan itu, dan subhanallah, wahai saudara-saudaraku, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah agama. Masya Allah. Bawalah agama ini di mana dirimu berada, ceritakan agama ini kepada mereka. Yang senyum kepada dirimu adalah Al-Aras Al-Adi tentang Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada lagi? Nah itu silakan Mas. Ya, Ustadz dari Wakaf TV Ustadz, izin bertanya, adakah kisah yang menarik Ustadz berdakwah kepada tokoh-tokoh agama, pendeta atau apa kisah-kisah yang menarik?
eh, sangat banyak lah. Tetapi yang kita perlu berhadapan dengan mereka adalah, sekali lagi, tidak boleh emosi. Mereka adalah manusia seperti kita. Mereka juga adalah anak keturunan Adam seperti kita. Kalau toh mereka berseberangan, itu karena cara membawa agama kepada mereka, cara cerita agama kepada mereka. Bahkan saya pernah dalam waktu 2 bulan 3 hari dibohongi oleh keluarga itu. Tapi saya tidak peduli dengan kebohongan itu. Tujuan saya adalah mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya datang pagi hari, saya tanya tokoh agama, istrinya bilang tidak ada. Besok saya datang lagi, anaknya bilang tidak ada. Besok saya datang lagi, anak berikutnya bilang tidak ada. Hari keempat saya datang lagi, istrinya keluar bilang tidak ada. Sampai 1 bulan bilang tidak ada di rumah. Bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi, bolehkah ketemu dengan abang pendeta ini? Tidak ada. Bahkan begitu hari ke-15 saya datang, anak istri sudah tunggu saya di depan pintu. Begitu saya bilang selamat pagi, mau ketemu, mereka semua menolak. Tapi subhanallah, saya tetap dengan tenang, sabar. Di bulan ketiga saya datang, mereka tolak. Hari pertama, hari kedua ditolak. Hari ketiga saya menemukan jawaban dari Allah. Anak tertuanya bilang, mohon maaf, Bapak tadi malam itu sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tidak pulang, saya langsung ke rumah sakit. Tanya informasi yang sebenarnya di bagian resepsi. Mereka kasih tahu beliau ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke situ. Saya keluar beli buah-buahan, bikin jadi parcel, lalu saya bawa parcel tepat jam 9 pagi di kamar itu. Saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istri beliau langsung jawab dari dalam kamar. Pagi, silakan masuk. Bagaimana cara saya masuk? Parcel tadi saya angkat di tinggi dan saya tutup wajah saya. Lalu kaki saya buka pintu dan saya masuk. Sampai di dalam, saya tutup pintu. Saya lihat istrinya dan saya bilang, selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar bahwa abang pendeta jatuh sakit sehingga saya bawa buah-buahan untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari situ. Saya taruh parcel di atas meja, saya mau keluar. Beliau dari samping kanan tempat tidur langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan. Saya tidak pergi, saya tidak jadi keluar. Saya menyapa beliau, salaman, dan saya bilang, alhamdulillahirobbilalamin abang, hari ini sungguh sangat luar biasa saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi abang mendidik istri dan anak di setiap pagi untuk mengatakan hal yang tidak benar. Hari ini di tempat ini abang sakit, saya datang. Saya ingin kasih tahu nanti kalau sembuh, jangan mengulangi perbuatan. Subhanallah, 6 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah. Tadi bilang tidak ada, sekarang ada. Lalu saya cerita kepada dia tentang indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Sampai jam 12 saya pamit pulang, beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi. Jam 7.30 saya datang, sampai jam 12 sholat duhur. Sudah sholat duhur saya lanjutkan sampai asar. Dan subhanallah, pekerjaan ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang hari kelima di waktu asar, beliau bersama istri dan 7 anak dengan tenang menyatakan sikap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di saat saya membimbing 2 kalimat syahadat, saya pun tidak sanggup, karena seandainya saya tidak kuat mengetuk pintu rumah itu setiap pagi, mereka tidak dapatkan hidayah. Subhanallah. Oh, berhenti di 2 bulan 2 hari nggak jadi satu. Nggak jadi. Tapi ya itulah jalan-jalan Allah, jadi cara Allah. sehingga kita bisa mencapai tingkat kebaikan. Sekali lagi, jangan bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi kita bahagia oleh karena pesan Nabi, perintah Allah sudah kita jalankan. Masya Allah, luar biasa. Itu ya kawan-kawan. Yang lain mungkin masih ada yang bertanya, silakan. Ustaz, perkenalkan saya Julius. Ya, saya mau nanya aja, nih kita kan tahu bahwa di Papua itu babi ya,
Babi itu kan istilahnya barometer malah untuk kekayaan. Semua diukur dari jumlah babi, berapa babi yang dijadikan hidangan. Artinya kan tradisi makanan itu sangat kuat untuk orang Papua. Dengan menjadi Islam kan artinya harus meninggalkan itu. Itu gimana tuh? Apakah susah juga untuk menjelaskan kepada mereka bahwa babi itu haram? Karakter kami di Papua itu, saya sampai hari ini selalu, saya sebagai orang Irian saya bangga, bahagia tentang adat istiadat yang dimiliki oleh kami yang ada di Papua. Saudara-saudara kami yang beragama Kristen, ketika khususnya yang di ranah adat istiadat, memang itu menjadi ukuran adat tertinggi di tengah-tengah kehidupan. Tapi ketika pengetahuan datang kepada mereka, mereka juga berpikir untuk berubah. Nah, ketika mereka hijrah ke dalam Islam, mereka hanya cuma menuntut satu saja. Apa yang diganti? Maka gantilah kita dengan kambing atau sapi. Setelah itu, dia bilang, ini babinya orang Islam, ini babinya orang Islam. Bahasa itu aja. Bahkan, jangankan masjid, dia bilang ini gerejanya orang Islam, dan ini gerejanya orang Islam. Bagi saya nama itu lambat laun akan hilang oleh karena terbiasa mendidik mereka, mengajarkan mereka. Lambat laun dia bilang, oh ini masjid, tempat ibadahnya kami orang Islam. Dan itu juga disampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan jangan lihatlah kami kulit hitam rambut keriting itu menjadi sebuah arogansi bahwa ini pasti jahat. Jangan. Orang Papua itu orang hati paling bersih. Jika kau sakiti, engkau terima kesakitan itu sendiri. Jika engkau memperbaiki mereka dan hidup bersama mereka, orang Papua jual dirinya demi keselamatan diri. No, Akbar. Cukup ya? Ustaz, Ya, silakan. Iwan Ustaz, Arimatea Ustaz. Sekarang banyak teman-teman muslim ini dakwah pada non-muslim itu sungkan Ustaz. Ini bagaimana menumbuhkan semangat untuk dakwah pada non-muslim ini ada di hati setiap kaum muslimin. Ya, yang pertama harus diperbaiki kepada seluruh orang Islam bahwa agama Islam ini bukan untuk orang Islam saja. Islam hadir untuk seluruh manusia yang ada di alam semesta. Mana dasar hukumnya? Surat 2 ayat 21. Allah tidak memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah mulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang menciptakan orang-orang sukses pada masa lalu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa harus ikuti mereka. Nah, ya, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Harus ikuti orang sukses. Siapa orang sukses itu? Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin. Maka dakwah harus disampaikan. Memang dakwah itu dilakukan. Ini kekeliruan yang kita luruskan. Dakwah itu disampaikan kepada semua manusia di atas muka bumi. Siapa saja orangnya, dakwahnya harus sampai. Agar dia tunduk memuji Allah. Enggak boleh dia menduakan Allah. Enggak boleh dia menduakan Tuhan, atau tidak boleh dia mengada-adakan Tuhan selain daripada Allah. Sementara kepada yang sudah Islam, dia ikuti kajian, ikuti majelis taklim untuk memperkaya ilmunya supaya menguatkan akidahnya. Yang belum harus dikasih tahu. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita juga harus dengan suara hati yang luas, lugas, kasih tahu saudara kita bahwa Allah turunkan Nabi Daud dengan kitabnya sudah jelas dan masanya sudah berakhir. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa dengan zamannya dan sudah berakhir. Allah juga turunkan Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya dan terbatas pada tempat tertentu
dan sudah berakhir. Kepada alam semesta Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Bagaimana menyampaikannya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Dia Allah yang mengutus Nabi Muhammad membawa petunjuk huda di Al-Quran dan memenangkan agama ini walaupun orang musyrik tidak suka. Maka mari kita terjemahkan yang tidak suka itu menjadi suka. Bagaimana cara pemabaan kita? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu harus baik. Kita harus tunjukkan sikap, perilaku, karakter kita kepada mereka sehingga mereka selain memahami itu secara utuh, mereka juga menganalisa apa yang mereka miliki saat ini. Sehingga lambat laun mereka akan bertanya dengan baik kepada kita untuk menemukan. Dan wahai saudara-saudaraku, para dai itu pengantar pintu hidayah. Lakukanlah. Jika ada di antara saudara kita yang kita ajak lalu dia syahadat, mobil-mobil mahal di dunia hari ini nggak ada arti. Kalau dulu kita ingin unta merah, zaman sekarang unta merah pun sudah murah. Marilah kita ambil mobil yang belum ada tapi sudah mahal. Sudah mahal. Ya, itu mengalahkan orang, mensadarkan orang. Baik, gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang ada di rumah semuanya. Oh, masih ada lagi, Mas Asep, silakan. Ustadz, saya pernah dengar sedikit cerita. Ustadz pernah mengalami kisah bahwa ada wanita Rusia dinikahi oleh seorang ustadz. Itu bisa diceritakan lagi kepada sahabat-sahabat ngaji cerdas. Itu kisah di pesawat. Gimana itu, Ustaz? Jadi itu kejadian tahun 92. Abang antum sudah lahir, saya nggak tahu. Sudah. Ada saudara, kebetulan saya mendapat kesempatan bersama beliau untuk datang ke Guangzhou Cina. di Cina. Karena saudara-saudara sana sangat mengharapkan kita bisa menceritakan Islam dengan teori dakwah yang dimiliki oleh masing-masing untuk berpaduan dengan saudara kita di Guangzhou, China. Ya, saya dari Indonesia, saya tidak pakai gamis seperti ini. Saya juga tidak pakai kopiah, pakai celana panjang, pakai jaket, rambut saya juga saya keribu. Jadi saya orang tidak kenal siapa ini. Terbang Jakarta, Jakarta Batam, Singapura. Sebelum sampai ke sana saya telepon teman-teman saya di sana, tolong beri saya tiket ke Guangzhou. Subhanallah, mereka sudah beli tiket, saya sudah diantar ke airport, saya tunggu teman saya dari Sarawak. Oh, dari Sarawak. Tidak lama begini dia masuk, dia checking selesai, saya tunggu dia di ruang itu. Subhanallah, Ustaz Abdul Muthalib ini seperti dari surga yang turun ke bumi. Pakai baju, Imamanya 30 cm, Masya Allah. serbannya 50 cm, gamis putih-putih. Putih-putih. Sementara saya jaket, rambut keribu. Lalu beliau salaman cipika. Selesai beliau bilang sama saya, Ustaz, sudah lama kita tidak ketemu dan sekarang tugas saya ajak. Saya traktir kita makan. Oh, namanya orang traktir senang lah. Traktir, masih di ruang makan, pesan, menu ditulis, dibawa datang itu menu yang kita pesan. Begitu baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baru 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, langsung saya kasih pertanyaan kepada Ustaz Abdul Muthalib. Kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Apa kata Ustaz Abdul Muthalib? Ente gila. Kenapa antum bilang anak gila? Iya gila. Mana mungkin kita dakwah di atas pesawat? Itu orang belum beriman, orang kafir. Bagaimana kita mau berdakwah di sana? Saya bilang antum keliru, Ustaz. Mereka masih kafir karena kita belum mendakwakan mereka. Dan udara itu punya Allah. Kalau kita tidak ada dakwah, terus kita dari pesawat sebentar mati jahiliyah. Langsung beliau pukul meja.
Ini makan, bukan dakwah. Karena saya dengar suara meja keras, saya malu hati yang bayar kan dia kan. Ya, bayar makanan kamu akhirnya saya diam saja. Nggak ada pembicaraan. Udah menikmati makan. Makan selesai, kan duduk minum tiba-tiba panggilan penumpang Suruh masuk pesawat. Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Udah boarding, saya tanya, Ustaz nomor berapa? Saya dapat seat 23 paling belakang. Saya minta maaf karena teman-teman sudah check in, ternyata saya paling depan 5E. Saya masuk duduk, saya berdoa mudah-mudahan di sebelah saya laki-laki, di sebelah kiri saya laki-laki. Alhamdulillah benar laki-laki aman. Laki-laki aman. Dia belum beriman aman lah. Seat 23F Dan B. perempuan Cina. Begitu Ustadz Abdul Talib masuk, duduk seat 23E. Begitu duduk, tiba-tiba datang perempuan dari Rusia bernama Katarina Yusovovic. Berpakaian seperti naik dari kolam renang. Duduk di seat 23E. 23D. D. Sebelahnya. Di sebelahnya Ustadz Abdul Talib. Antara baju Ustadz Abdul Talib dengan Katarina bertentangan. Langit bumi. 230 derajat. 1000 derajat. 1000 derajat. Di saat baju ini bertentangan, disitulah begitu pesawat bergeser dari terminal menuju landasan baju, Ustadz Abdul Talib mulai Nangis. sampai take off dari landasan di titik keseimbangan. Yang bertanya bukan perempuan China, tapi justru yang bertanya Katarina Yusovovic. Apakah Tuhan sakit? Ustadz Abdul Talib menangis lebih keras lagi. Ketika dia menangis lebih keras lagi, datanglah pramugari plus bawa dokter. Diagnosa di atas udara, nggak ada penyakitnya. Sehat. Tangisnya tidak berhenti-berhenti. Saya dengar dari depan, di belakang agak sedikit begini. Akhirnya saya bilang, saya boleh ke belakang. Saya lihat dari jauh. Oh, tadi dia larang saya, ini Allah kasih dia. Akhirnya saya datang, saya bilang sama pramugari dan dokter bahwa ini penumpang dia tidak sakit. Kalian boleh pulang. Nanti saya bikin dia diam. Lalu saya bilang sama Katarina Yusovovic, ini orang menangis cuma ada 3 hal. Pertama, dia lihat Anda perempuan cantik, tapi pakaian seperti ini, dan kalian secara tidak sadar, Anda secara tidak sadar, Anda menghinakan diri Anda dalam kehidupan di dunia ini dengan pakaian seperti ini. Itu membuat Tuhan ini menangis. Yang kedua, Anda ini cantik tapi sayang, Anda akan jadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat dia menangis. Yang ketiga, dia menangis oleh karena dia duduk dengan perempuan secantik seperti Anda. Dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata baik untuk Anda. Caranya satu-satu dia menangis. Lalu Katarina Yusovovic balas. Dia diskusi langsung dengan Abdul Talib. Benarkah Tuhan menangis karena 3 hal itu? Lalu diam, tiba-tiba Ustadz Abdul Talib mengatakan, yes. Ketika dia mengatakan yes, ada feedback dari Katarina. Apakah Tuhan siap membimbing saya? Allah Akbar. Ketika dia bilang, apakah Tuhan siap membimbing saya? Ini Abdul Talib downloadnya lama. Loading. Saya bilang, kok terima itu terima. Subhanallah, Ustadz Abdul Talib langsung terima. Akhirnya kami tunggu 5 jam kemudian kami tiba. Pesawat sudah mendarat. Saya langsung buka HP, saya SMS. Waktu itu belum ada WA. SMS ke panitia. Tolong cari busana muslimah. Mudah-mudahan ada orang sahada. Akhirnya mereka datang. Oh, saudara perempuan Cina itu kan. Ya Guangzhou itu kalau busana muslimah keren. Subhanallah. Hitam-hitam bagus. Wah, datang tutup aurat. Bawa ke tempat acara. Acara yang pertama adalah Katarina Sahada. Setelah Sahada dimandikan, besok pagi acara berikutnya adalah
Pernikahan. akad nikah. Masya Wow, Pak. Allahu Akbar. Ini inspirasi nih buat pemirsa. Akad nikah. Dan itu akad nikah saya diminta jadi pembicara. Saya bilang sama kedua pasangan ini bahwa sholat itu diterima di Sidratul Muntaha. Kami yang lain ini jodoh kami di bumi. Kamu dua ini jodoh kami dari udara ya. Dia pasangan sampai Akhirat. akhirat. Alhamdulillah. Karena menjadi orang soleh dalam rumah tangga. Masya Allah. Imam di mana Ustaz? Sekarang mereka ada di Moskow. Di Rusia, Moskow. Masjid biru dia. Oh. Mereka jadi dai. Masya Allah. Yang itu sudah berkunjung sana, Ustaz? Oh, sudah 3 kali. 3 kali ya? Masya Allah. Cuma waktu sih terlalu lama. Iya, siangnya lama. Puasa saya pernah datang puasa. Minta ampun. Bukan. Dua baik saya bawa sabu. Kalau keluar negeri itu makanan saya sabu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali di Turki masih ada roti ya. Roti, nggak bisa roti. Ganti. Gitu ya? Ada tanya lagi? Satu. Iya. Saya mau Dari tanya Ustaz. nama, Syuban dari Yayasan Baitul Maqdis. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dulu kan Ustaz dikenal sebagai Ustaz Sabun gitu Ustaz. Itu sebenarnya artinya itu apa sih Ustaz? Kenapa Ustaz bisa dikenal sebagai Ustaz Sabun? Jadi dakwah itu tidak serta merta menjadi teori yang kita buat dari kota. Saya justru dakwah itu terbentuk setelah kita ada di lokasi. Apa yang cocok untuk mereka? Maka ada 2 hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama, bisa saya survei lebih dahulu, baru dakwah dimulai. Atau saya langsung datang, begitu lihat keadaan langsung dimulai. langsung dibuat. Langsung dibuat. Tapi kebanyakan kita lakukan kalau kampung-kampung yang dekat, kita tuh datang lihat terus besok balik lagi. Nanti 1, 2, 3 hari ini balik lagi. Tapi yang jauh sekali saja. Langsung. Sabun ini adalah media. Dan Ustadz yang paling banyak menggunakan sabun di dunia adalah saya. Dan saya juga tidak pernah lihat ada ustadz-ustadz yang berdakwah pakai sabun kecuali saya. Iya, iya. Karena saya berpikir tohara itu adalah satu pintu yang bisa membuka pencerahan dan kecerdasan. Sehingga dengan cara mereka mandi pakai sabun itu menjadi bagian untuk mencerdaskan mereka, untuk bisa terbuka dan hidayah akan cepat menuntut mereka. Dan itu konsep Nabi. Tohara itu konsep Nabi. Kita hanya menggunakan sabun sebagai media saja. Walaupun ada teman-teman yang bilang bida, ya udahlah nggak apa-apa. Sampai ke sana juga itu kan. Nggak apa-apa. Iya, enggak aja. Biar aja. Karena mungkin Mereka nggak paham kondisi. mereka kira syahadat atas nama sabun kan. Nah, betul. Enggak. Biarin aja. Dengan itu sehingga saya kalau ke kampung-kampung itu, baik yang sudah syahadat atau belum, atau sudah lama, tetap saya bawa sabun mandi Sabun. karena saya berpikir tohara atau kebersihan itu paling tinggi untuk membuka kecerdasan. Masya Allah. Sehingga dengan teori itu kadang-kadang di sini pakai sabun, kampung ini tidak, kampung ini juga tidak, kampung ini pakai. Tergantung keadaan. Jadi karena itu masuk bawa sabun lalu orang rame-rame kita ajarkan mandi dan itu viral. Sebenarnya terlambat viral itu. Telat ya. Harusnya sudah dari Itu tahun berapa saat awalnya? harusnya sudah tahun 80 sudah mulai kan ya. Oh, itu sudah bawa sabun. Tapi ya? kita tidak viral Iya, karena iya. nggak ada handphone waktu Iya, itu. iya betul. Oh, berarti sudah sejak tahun 80-an? Udah lama, udah jalan. Oh. Tapi ya kita bukan viralnya, tapi Iya, pesan iya. dakwah kepada saudara kita itu menjadi baik. Dan ingat, kita tidak boleh memaksa orang. Baik kalau fikih. Maka di setiap dakwah kita lakukan apa saja. Jangan sampai dengan sebuah pamrih saya bawa beras, saya bawa minyak goreng, Bako. saya bawa sabun, itu nanti mereka syahadat. Jangan. Yang boleh Karena saya. agama tidak boleh ditukar dengan hal benda-benda yang Kita kecil. baginya. Saya kira begitu. Jadi dengan sabun tuh Ustaz mandiin mereka atau ngajarkan saja? Kita mengajarkan, mengajari mereka, memandikan mereka. Oh, Masya Allah. Jadi tidak saja sekedar ajar, mengajarkan. Karena kan bisa jadi mereka bahkan saudara-saudara kita yang di kampung itu kalau mengajar pakai teori di kelas
nggak ketemu, langsung praktek. Iya, jadi karena mereka nggak ada cara mandi yang baik, Ustaz. Jadi antum contohkan gitu, Ustaz. Kita contohkan, kita sama-sama, pada akhirnya mereka juga mengerti. Seperti cara mandi yang baik dan benar. Masya Allah. Kalau dulu kita bisa mengimpor sabun, sekarang mereka sudah produksi sabun dari Bagus tanah. sendiri. Oh ya. Ada pengetahuan sampai ke mereka. Masya Allah. Kalau dulu kita sukar mencari pakaian, sekarang mereka sudah bisa olah Produksi produksi sendiri. sendiri. Oh, luar biasa. Dan memang tujuan kita membuat mereka jadi besar Cerdas. di dalam akidah maupun dalam kehidupan kita. Luar biasa. Oke, itu ya, teman-teman. Satu lagi tuh. Oh, terakhir ya, ini udah asal soalnya kan? Oh iya. Terakhir. Dan saya dari Benteng Hati Channel ya, Aang. Masya Allah. Apa saja sih tantangan dakwah di pedalaman Papua gitu? Pertama, tantangan itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Yang mudahnya apa? Yang terbesar misalnya. Yang mudahnya simpel gitu, biar kita bisa berdakwah di Papua. Gitu. Oh, Wah, gitu ya. Buat apa nih? bawa besok sama bawa. Bisa ikut saya lah. Kalau saya cerita bisa ikut saya lah. Oke. Ya, ayo. Kita sampai di sana Oke deh. karena apa namanya? Penjara selalu menonton kita untuk masuk penjara. Dibawa ke penjara. Bagi saya masuk penjara dengan cara karena dakwah agama itu nikmat. Bahkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang menangkap saya. Kadang-kadang dia bilang, kenapa kau bilang terima kasih sama saya? Kan saya kasih masuk ke penjara. Iya, menurut Bapak saya masuk penjara itu jorok, tidak bagus. Tapi Bapak secara tidak sadar, Bapak kasih saya di ukuran 2 kali 4, 3 kali Itu 4. ngajarin Allah. Ukuran kecil ini membuat saya hubungan dengan Allah lebih dekat. Saya lebih dekat baca kitab suci. Jadi saya aman di dalam, tidak ada yang ganggu saya. Kalau saya di luar, sebentar teman datang ajak pergi. Nggak jadi hafalan, nggak jadi baca. Doa saya juga kadang-kadang, tapi saya di ruangan juga khusyuk. Saya khusyuk dengan tenang menikmati hubungan dengan Allah. Dan Anda orang hebat. Begitu saya dipanah, ditombak, saya bilang ini vitamin dakwah. Jangan jadikan itu jadi kebencian. Mereka lakukan itu karena mereka tidak mengetahui. Karena mereka belum mengenal siapa kita. Tapi kalau kita sudah kenal, dia sudah kenal kita. Dia justru cintanya 10 kali lipat kepada kita. Ya begitu dia tombak, saya jatuh, saya bawa diwalari ke rumah sakit. Sembuh, saya datang lagi. Begitu saya datang, dia yang sakit. Apakah saya tinggalkan dia? Tidak. Saya bawa dia bersama istri dan anaknya, kita bawa ke rumah sakit. Kita rawat dengan apa yang kita miliki. Sembuh, sehat walafiat, kita antar kembali lagi. Sampai di kampung. Belum turun dari mobil, dia bilang, jangan pulang ya, tinggal bicara Islam di sini. Tapi saya bilang, kami harus pulang dulu karena kami belum bawa modal dakwah. Akhirnya kami kembali ke kota, bawa modal dakwah, baru kami datang. Baru 3 hari bicara Islam. Beliau bersama istri dan 13 anak dan 15 kepala keluarga di kampung kecil pun asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi saya mau bilang sama seluruh kawan-kawan dai, jangan gara-gara panah, tombak, pistol, penjara lalu kita berhenti. Sayang, dakwah ini seperti air mengalir. Di bumi tidak ada air, seluruh isinya akan kehausan. Kalau dakwah tidak berjalan di bumi, orang akan kering dan kerontak untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Maka sampaikan terus sampai di ujung mana dakwah harus sampai ke situ. Karena suatu saat di Padang Masyar tiba-tiba ada orang dari ujung yang kita tidak tahu nama tempatnya, kita tidak pernah kenal. Mungkin ada di Asia Pasifik akan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami jadi Islam karena engkau ini yang membawa Islam kepada kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami kenal namamu, kenal nama Rabb Allah Subhanahu wa taala, kali orang-orang ini. Bukankah kita bangga? Karena ada orang yang bangkit dari alam kubur, dia menuju pada masyar dihinakan oleh Allah. Diumumkan, inilah orang yang pada saat di atas dunia makan harta anak yatim sehingga perutnya keluar. Isinya adalah kalajengking, nanah, dan segala macam semua. Ini ada orang yang karena di dunia lupa sholat 5 waktu, maka wajahnya seperti binatang haram itu. Ini ada orang yang kepalanya di atas kakinya di bawah. Ini adalah orang yang dunia waktu itu mereka terhina karena mereka berzina.
Maka hari ini di Ponorogo keadaan mereka di Padang Masar. Tapi antum datang di Padang Masar berseri-seri karena dari sudut Padang Masar orang berteriak namamu kepada Nabi Muhammad SAW. Wah. Kak, Tapi signal bagus di sana ya. Lu sangat bagus. Karena 50 tahun kita menunggu Oh, itu. iya. 50 Bisa live tahun ya. kita menunggu. 50.000 tahun. 50.000 tahun menunggu penentuan mau kemana. Kan ada 3 ucapan yang akan kita dapat. 1, salamun qaulan min rabbir rahim. 1 lagi, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang 1 lagi, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa mereka? Boleh jadi antum-antum yang Amin. Amin. Terakhir Ustaz, Banyak ini. tentang ini. Teman-teman sekarang banyak debaters muslim, banyak yang mencibir. Oh, kenapa debat-debat sama orang non muslim? Islam tuh intoleran. Kenapa harus paksa-paksa orang dakwah lewat medsos misalnya? Nah, mungkin ini berikan pencerahan dan juga motivasi buat kita yang tetap eksis dalam dunia debat maupun dakwah digital, Ustaz. Yang pertama, kita bersyukur kayak Ustadz Nandar, Ustadz Zuma, dan Ustadz lain yang saya lihat penampilan mereka itu sungguh tenang. Juga MC juga nih. Tenang ini juga Iya. Kodulita, ada lagi Dennis Lim. kalau dulu Jadi cerdas ada. Ustaz Nababan. dulu almarhum Steph masih hidup juga dengan tenang. Tapi orang yang lawan dialog itulah emosi. yang emosi, loncat-loncat lah, kata-katanya kotor lah, macam-macam. Nah, sebenarnya itu sudah menunjukkan kepada orang bahwa orang yang dengan tenang, dengan kecerdasan, dengan jiwa yang bahagia itu mereka justru tahu bahwa kasihan ketika ada orang yang emosi dengan marah yang meluap, bahkan penghinaan yang besar-besar, bahkan merendahkan. Maka saya bilang kepada saudara-saudaraku, jangan kau keluarkan dari mulutmu hamba Allah binatang. Kamu akan bertanggung jawab kepada Allah. Karena Allah kasih dia menjadi manusia, tiba-tiba kamu manusia menyebut dia binatang. Nggak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, terus bergerak untuk mencerdaskan saudara kita, walaupun dia tidak suka kepadamu. Karena Nabimu waktu ada di Mekah orang bilang dia gila, tapi Nabi terus menyampaikan kalimat kebaikan. Begitu orang Medina menyambutnya dengan tolak al-badru alaina, maka Medina akan mencerdaskan Mekah. Mereka datang dengan sebuah kebaikan. Dan itulah yang harus dibuat oleh kita, sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang yang saya bisa dialog, enggak. Tata krama dialog tetap kita jaga, menyampaikan juga dengan tenang. Ya, saya kira teman-teman sudah lakukan itu sudah benar. Ada hal-hal sedikit yang di dalam dialog mungkin sedikit ritmenya tinggi, mohon diturunkan. Tapi kalau itu menjadi ketegasan, itu bagus dalam rangka untuk menyatakan kepada mereka bahwa orang Islam itu menceritakan sesuatu yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Silakan yang memilih batil, dia akan menemukan jalan kecelakaan sepanjang masa. Yang memilih untuk hijrah, dia menemukan jalan an'amta alaihim. Dia tidak berada di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ceritanya saudara-saudara. Mungkin demikian ya teman-teman, karena waktu juga sudah menjelang asar. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, juga untuk para dai, untuk para mu'alaf, dan untuk para pemirsa sekalian. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian dan memandu acara. Pada Allah mengampun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.